Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Daya yang selalu berdaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini Mitra Daya akan saya ajak berjalan-jalan jalan-jalan pagi ya, menyusuri rel kereta api. Kemudian melihat pemandangan. Ini sudah sangat siang ya, 7:30 lebih. Maka cuaca pasti full terang ya. Yuk kita lihat, ini stasiun kereta api. Nah, ini adalah rel kereta api yang ini ada 2 jalur ya, ada 2 jalur rel kereta api karena di 2 jalur ini digunakan untuk atret. Jadi ini akan memasuki di sana itu ada rel gigi, sehingga kalau kereta api atau sepur ini mau melintas ke arah selatan ya, ke arah selatan tuh ada Bedono nanti, kemudian sampai ke Magelang. Rel kereta api ini sudah menggunakan rel gigi. Nah, untuk menggunakan rel gigi ini harus semacam langsir begitu. Langsir, kepalanya kereta api itu dia akan langsir begitu, terus ada di sini ya kita. Nah di sana pas di situ ada pentokan itu, kemudian dia akan jeglek di sini, jeglek nyambung itu di sana ya, ada jeglek. Pokoknya uniknya itu, ini kan gerbong ditinggal di sini, gerbong ditinggal di sini ya. Kemudian kepala itu jalan sendiri ke sana, terus akhirnya dia muter begitu. Nanti akan jeglek ke sini, dorong dia. Dia akan mendorong gerbong itu. Jadi terbalik, jalannya jalan mundur nanti ya. Itulah yang disukai para turis. Hanya sayang ini mungkin masih dalam masa rehab, belum bisa operasional lagi karena faktor safety ya, keamanan. Jadi biasanya yang menginginkan naik rel gigi ini adalah para turis asing gitu. Jadi kalau dulu waktu masih kecil saya itu, kalau ada kereta pasti berlarian ke sini karena mau melihat turis begitu. Nah, kita lihat ini stasiunnya. Ini kita explore stasiunnya ya, ada apa saja stasiun Jambu ini ya. Plus 479 nih kodenya. Saya tidak tahu arti dari kode plus 479 ini. Nah, ini dari kecil saya juga mainnya ke sini. Di sini itu kayak ada peron, dulu ada bangku-bangkunya di sini. Cuma sudah berapa tahun ya, udah puluhan tahun, 30 tahun lebih. Ini mungkin tiket kali ya. Waktu dulu masih operasional, itu mbah saya katanya itu jualan nasi bungkus begitu. Kalau sekarang, dulu nasi kering gitu. Ini coba kita intip ke dalam. Serem nggak sih? Oh, enggak ya. Nah, ini ruangannya. Ruangan mantri-mantri atau apa ya, pejabat KAI. Kalau dulu apa namanya, nggak tahu. Nah, ini ya, kita tinggalkan ini ruangan yang untuk penumpang mungkin. Nah, ini kantornya. Kemudian di sini ini juga mungkin untuk tunggu. Dulu ada ininya ya, ada atasnya begitu. Waktu saya kecil saya masih ingat ini ada atasnya. Cuma sekarang mungkin sudah dimakan usia kali ya. Tapi bangunannya masih asli ini. Masih asli bangunan stasiun zaman dahulu. Belum ada perubahan sama sekali, rehab sama sekali nggak ada. Karena mungkin nggak ada aktivitas atau kegiatan operasional ya PT KAI. Nah, kita akan langsung jalan-jalan saja. Nanti kita akan melihat rel giginya ya, seberapa
seperti apa sih rel giginya. Nah, ini Gunung Telomoyo ya. Ini full terang atau full sinar matahari full banget ya. Ini, nah itu Gunung Telomoyo ya, masih kelihatan. Kemudian ini jalan raya. Semarang Magelang ya. Jadi kalau ke selatan berarti ke arah Magelang, Jogja, Wonosobo. Ini sawah ini masih miliknya KAI ya. Jadi ini sawah itu masih tanahnya KAI, termasuk di sini juga tanahnya KAI. Tapi yang sebelah sana sudah hak milik perorangan. Ini memang Desa Jambu ini, meskipun ini sudah di pucuk kemarau ya. Ini sudah di pucuk kemarau, tapi lihat baru saja tanam, dan tanamannya ini airnya juga nggak masalah, airnya nggak kering ini ya, jadi masih cukup untuk ini baru saja tanam, jadi belum matun atau sebagian sudah ada di watun. Di watun itu disiangi rumputnya. Nah ini airnya banyak kan, kelihatan nggak? Tuh airnya banyak. Saya menghindari sinar matahari ya biar nggak silau. Ini air banyak sehingga cukup melimpah, bisa teraliri semua ya di wilayah sini. Kalau irigasinya bagus harusnya sampai ke nanti rawa itu juga air nggak ada masalah. Karena di persawahan Desa Jambu ini dilintasi oleh empat sungai yang airnya nggak kering di musim kemarau. Nah ini irigasinya yang tadi, jadi 4 sungai yang tidak kering walaupun musim kemarau ya. Ini kali Galeh, kemudian di sana itu Kali Geladak. Kemudian yang ini kali Condong itu apa ya namanya ya, pokoknya Kali Condong lah saya tahunya. Terus kemudian yang di sana itu Kali Ngembat. Airnya walaupun tidak melimpah, maksudnya gede, bukan seperti Bengawan itu enggak, cuma stabil airnya. Meskipun musim kemarau juga tidak banjir yang terlalu besar begitu. Mungkin karena pegunungannya masih hijau ya, artinya bukan gunung-gunung yang gundul begitu. Oke, kita masih menyusuri rel kereta api. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita. Ini kita lihat petani sedang matun ya. Matun yang saya sebutkan tadi, matun itu menyiangi ya. Menyiangi, ini kita zoom. Nih, kalau yang tidak pernah ke sawah ya, ini sedang matun menyiangi padi. Betapa repotnya ya anak-anak muda nih, jangan suka buang-buang nasi. Ternyata nasi itu prosesnya susah payah loh ya. Nah ini sedang menyiangi padi, ini sudah tanam, berarti usianya sudah lebih dari 40 hari. Karena biasanya untuk ditanam itu sekitar 25-30 hari begitu. Nah ini kita sudah sampai di jembatan. Nah ini jembatan Ketekan, orang menyebut dari kecil namanya jembatan Ketekan, nggak tahu. Pokoknya namanya jembatan Ketekan ya. Kita lihat ini bangunan Belanda, masih bangunan Belanda, belum ada rehab sama sekali. Ini talutnya ya, talutnya ini walaupun gripis-gripis seperti ini tapi kuat sekali. Dari kecil saya juga udah seperti ini. Ini memang Belanda terkenal dengan kualitas bangunannya ya, terutama yang bersentuhan dengan air. Ini
Besinya juga masih yang dulu, hanya dirawat oleh KAI cat-catnya ya, jadi nggak ada penggantian. Kemudian kayunya juga masih kayu yang dulu. Jadi kalau kayu apa Kalimantan kali ya ini ya. Jadi kayu ini sudah berumur berapaan, puluhan atau ratusan tahun kali ya. Karena saya kecil juga sudah seperti ini. Yang sering ganti ini tengah ini bambu-bambu ini pasti gonta-ganti udah berapa kali, ribuan kali ganti kali ya. Nah ini nih bangunannya ya, kokoh sekali. Kalau kita melihat di sini, bangunan kualitas Indonesia bagaimana? Sama dengan yang dibangun oleh Belanda, jauh mungkin ya. Karena masih keproyekan. Kalau Belanda nggak tahu dulu apa sistem proyek, korupsi atau gimana, nggak. Saya pikir ya walaupun dia penjajah, tapi untuk kualitas bangunan, nama yang membangun ini pasti dipertaruhkan. Jadi unsur malunya besar ya. Nah ini yang lebih memalukan ya, bukan memalukan ya, lebih disayangkan nih, mereka memotong bambu-bambu di sungai. Coba mereka memotong bambu terus dilempar, dibuang ke sungai. Sebenarnya sungainya masih normal, masih ya ini musim kemarau, airnya tidak terlalu kencang, tapi normal, masih bisa untuk mengairi beberapa sawah ya. Coba di sini nggak ada unsur membersihkan, apalagi membersihkan ya, tapi malah mengasih sampah ini. Pohon-pohon yang ditebang justru diarahkan ke sungai. Nanti kalau banjir bagaimana? Pasti di bawah sana yang nemu, kasihan kan. Nah seperti ini ya. Aduh gimana ini, saya ya masih memprihatinkan kesadaran untuk ya kelestarian ataupun ya yang daerah sini memang nggak mikir, tapi yang daerah bawah pastilah ya nanti akan menanggung banjirnya itu ya. Kita doakan saja mudah-mudahan ada kesadaran atau gimana ya, apa sedikit-sedikit harus pemerintah, masyarakat sendiri dong yang bersadar diri. Lemah banget sih kesadarannya. Waduh, saya kok jadi ngomel-ngomel sendiri nih. Itu ya pohon-pohon itu yang di sana itu sawah saya. Cuma saya nggak garap ya, digarap orang begitu. Itu yang sawah terus sampai ke sana yang ada pohon-pohon itu, nanti kita lihat di sana ya. Nah kita masih menyusuri ini. Oh kita jadi lupa mengeksplor jembatan. Ini jembatannya ya dari pemerintah Belanda yang kita alem-alem tadi. Bukan berarti ngalem penjajah, tapi memang kualitasnya ini yang positif dari Belanda ya. Jadi dia membuat tidak asal jadi, asal untung begitu, tapi memang untuk bukan hanya anak cucu ini ya, sudah mereka mungkin di mana yang yang membuat ini sudah cicit gitu ya, tapi masih bangunannya masih tuh dilihat seperti itu. Nah ini orang Indonesia. Ini kita akan melihat rel giginya ya, tapi tidak kita eksplor terlalu jauh ya, karena kita hanya jalan-jalan saja, bukan mempelajari. Nah ini sebenarnya irigasinya bagus ya. Jadi yang saya sebutkan tadi, ini Kali Galeh itu di sana ada saluran irigasi yang membagi untuk persawahan ini sebelah sana
Persawahan airnya banyak banget kan. Tapi yang tadi sungai utamanya ini itu sudah dibagi di sana. Nanti kapan-kapan mungkin kita lihat ya ke sana pembagian airnya ini. Menarik juga ya. Dulu saya sering renang di sana waktu kecil. Itu di pembagian air. Tapi apakah masih sama dengan waktu saya kecil atau enggak? Ini airnya masih normal biasa. Kemudian ini, nah ini dibagi untuk yang ke sawah, termasuk ke sawah saya itu. Nah kita lihat, nah ini kita sudah akan masuk di rel gigi. Rel gigi ya, dulu waktu kecil kita juga sering main ke sini, main prosotan begitu. Kalau dulu pakai roda-roda dari kayu gitu ya. Kemudian ya kita prosot seperti ini. Oh ya, persis ini ada anak-anak pasti ini yang bikin ya. Jadi kalau turun untuk mainan anak-anak ini ada lakernya ini mainan ya. Jadi ini kita dorong ke sana sampai nanti turun sampai ke sini. Jadi naik apa namanya ya, prosotan. Kalau leri itu kan memang ada juga leri ya, tapi ada dieselnya. Nah ini rel gigi, sehingga kalau naik ke sini sepur atau kereta apinya itu kepalanya yang sudah saya sebutkan tadi mendorong sepur. Nah ini uniknya di sini ya, keunikannya di sini rel gigi itu. Nah ini rel giginya ya. Nah gimana? Ini rel giginya sampai ke sini. Oh ini sampai ke sana, bukan hanya di sini, bukan hanya di Jambu saja, ini sampai di Bedono juga masih ada rel gigi, karena ini memang naik terus ya sampai ke Secang itu posisi memang naik terus. Nah rel giginya ini ngebayangin bisa nggak kalau kereta pas lewat sini itu riuh ya. Dan keretanya itu kereta uap ya, dia akan menjerit gitu. Jadi ada tanda kalau mau lewat tuh, sehingga kalau anak-anak kecil dulu berlarian mengejar kereta itu di stasiun, nanti bareng-bareng ketemu dengan turis, kita bisa diajak ngobrol-ngobrol walaupun hanya pakai bahasa isyarat ya. Turis-turis dari kebanyakan Belanda, Belgia begitu yang kesini, dan mereka menikmati atau bernostalgia. Kalau waktu saya kecil kan mereka dulu juga mungkin pas kemerdekaan pernah tinggal di Indonesia juga. Nah ini sampai di sini dulu untuk explore jalan-jalan melintasi rel kereta api. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.